Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi kita dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan ini. Kali ini kita melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat. Saat ini kita membahas tentang durhaka terhadap kedua orang tua ya. Baik Ustadz, insya Allah kita waktunya sampai sebelum zuhur ya Ustadz ya, seperti biasa ya. Insya Allah. Baik, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Silakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya udara dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sebuah perkara yang wajib kita syukuri, perkara sesuatu yang harus kita haturkan. Terima kasih kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambah nikmat kepada kita dan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu bersyukur kepadanya, apapun keadaannya. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, dan di antara tanda syukur kepadanya adalah dengan mentaatinya. At-ta'atu alamatu syukri. Ketaatan itu adalah tanda syukur. Jadi ketika kita betul bersyukur kepada Allah, itu adalah ditunjukkan dengan ketaatan kepadanya. Dan cukuplah seseorang dusta dengan kesyukurannya, dusta dengan terima kasihnya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, ketika dengan lisannya dia bersyukur, akan tetapi dengan anggota badannya dia durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi, kita melakukan ketaatan, melakukan sholat, tilawatul Quran, kemudian melakukan segala ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, itu adalah bagian dari tanda syukur yang sejati. Bagian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda kufur, tanda orang-orang yang menolak nikmat Allah Rabbul Alamin adalah tidak mentaatinya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka di kesempatan pagi hari ini dalam rangka kajian rutin yang diselenggarakan oleh keluarga Bapak Gozi ya di Awiligar dan Pak Ahmad yang ada di Tangerang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda atas apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah curahkan berkahnya, kasih sayangnya, nikmatnya, segalanya bagi keluarga Pak Gozi khususnya yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk tholabul ilmi. Mudah-mudahan ini bagian dari jariah mereka,
jariah dari keluarga besar Bapak Gozi, mudah-mudahan Allah akan berikan lipat ganda pahala bagi mereka, dan mudah-mudahan juga Allah berikan pahala kepada kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana tadi sudah dibuka dalam muqaddimah bahwasanya tanda syukur adalah dengan mentaatinya dan tanda kufur adalah dengan menurhakainya. Maka Bapak Ibu insya Allah di dalam kajian rutin ini kita membahas tentang sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair ini adalah bermakna dosa-dosa besar, karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam kitab ini disebutkan tentang kriteria atau jenis-jenis dosa-dosa besar. Nah, maka agar kita tidak termasuk kepada orang yang kufur nikmat, tidak termasuk kepada orang yang durhaka, maka kita harus tahu apa saja dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah membahas 5 dosa besar. 5 dosa besar. Pertama adalah asyirku billah. Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa yang paling besar. Yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah. Yang kedua adalah dosa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tanpa hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa aturan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa aturan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang boleh membunuh ketika dia sedang berperang dengan orang kafir, maka boleh membunuh orang kafir ketika berperang. Tapi ketika tidak berperang, maka tidak diperbolehkan. Itu membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Kemudian membunuh jiwa dengan hak juga adalah ketika seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh oleh pemerintah, oleh pemimpin. Nah, inilah dengan hak. Maka di luar aturan-aturan Allah, maka dia membunuh tanpa hak. Nah, pembunuhan tanpa hak ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Az-Zahabi menempatkan membunuh adalah dosa yang paling besar yang kedua. Kemudian yang ketiganya Bapak Ibu yang sudah kita bahas adalah as-sihru, sihir. Dosa besar yang ketiga adalah perbuatan sihir. Ya. Menzalimi orang lain dengan sihirnya. Memisahkan antara suami dan istri, ya. Menjadikan yang tadinya benci menjadi cinta atau sebaliknya. Kemudian menzalimi orang lain, menzalimi rasa sakit kepada seseorang dengan dikirimi sihir. Nah, ini pun termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang ketiga di dalam kitab ini. Dosa yang keempat adalah tarkus shalah, meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat. Nah, ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan para ulama mengatakan bagian dari kekufuran adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Bahkan para ulama ada yang mengatakan kafir orangnya kalau dia meninggalkan salat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Kemudian yang kelima adalah man'uz zakah, enggan membayar zakat, ya, tidak mau membayar zakat. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas kelima jenis dosa besar ini. Insya Allah di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas ya dosa besar yang keenam, insya Allah. Ya, dosa besar yang keenam yaitu adalah tentang uququl walidain. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, langsung saja mungkin saya coba sharekan ya. Saya coba bagikan kepada Bapak Ibu slide materi yang akan kita bahas di kesempatan siang atau pagi hari ini ya. Baik. Tapi mungkin sebelumnya ke Pak Ahmad, apakah terlihat Pak? Kelihatan Ustaz? Coret-coretan ada Pak? Ada coret-coretan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah kita akan membahas ini Pak, Al-Kabirah As-Sadisah. Al-Kabirah itu dosa besar. As-Sadisah yang keenam. Dosa besar yang keenam. Apa itu? Uququl walidain. Uququl itu, uquq itu durhaka, maksiat. Durhaka atau bermaksiat. Al-walidain, dua orang tua. Artinya durhaka
kepada kedua orang tua. Nah, uququl walidain ini, durhaka kepada kedua orang tua ini ditempatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabairnya ini adalah dosa yang ke-6. Ya, baik, kita akan coba membahas sedikit demi sedikit tentang uququl walidain, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ini mohon maaf ya, rada renyak, tidak apa-apa. Kita belajar melihat tulisan-tulisan Arab ya. Mungkin Pak Ahmad ya merekam, kalau Bapak Ibu semua yang ingin memahami dari awal terjemahannya bagaimana, pembahasannya seperti apa, mungkin nanti bisa meminta rekamannya, atau mungkin Pak Ahmad biasa kalau dulu mah pernah mengupload kalau tidak salah ya, bisa mungkin nanti melihat. Kalau yang belum menyaksikan rekaman sebelum-sebelumnya, insya Allah ada mungkinnya, wallah alam. Mungkin nanti ke Pak Ahmad, insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas ya tentang uququl walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak Ibu, ini pengertian al-uquq. Al-uquq, durhaka, maksiat. Baik. Al-uquq itu makhudun minal aqi. Kata al-uquq itu diambil dari kata akun, al-aqu, ya. Wahwa al-qat'u. Nah, artinya al-aqu ini adalah al-qat'u. Al-qat'u memotong, Pak. Jadi al-aqu ini adalah kata dasar dari al-uquq ini, ya, diambil dari kata al-aqu ini, al-uquq ini. Nah, artinya adalah memotong asalnya itu, Pak. Artinya apa? Memotong. Wa minhu sumiyat al-aqiqatu. Nah, di antaranya yang memakai kata al-aqu ini, ya, al-aqu, itu adalah salah satunya akikah. Nah, akikah. Sumiyat al-akikah. Dinamakan al-akikah. Akikah. Akikah itu kan akikah. Kalau orang sudah punya anak ya, 7 hari ya disembelih domba gitu kan, 1 ekor atau 2 ekor bagi laki-laki. Ya, disebut dengan akikah. Nah, akikah itu adalah dari kata al-aqu. Ya, artinya memotong. Artinya apa? Memotong. Allati tuzbahu anil maulud. Nah, di mana akikah itu adalah sesuatu yang disembelih. Anil maulud, untuk seorang anak. Filio misabi, pada hari yang ke-7. Li'annaha tu'aqqu. Karena pada hari yang ke-7 itu, atau pada sesembelihan itu, karena tu'aqqu, dipotong. Ya, yang namanya disembelih kan dipotong. Yakni maknanya adalah tuqta'u raqabatuha inda dzabhi. Di mana lehernya, leher si unta, leher apa? Domba, leher binatang itu dipotong. Maksudnya disembelih inda dzabhi, ketika terjadi penyembelihan. Ya. Jadi al-aqu ini adalah memotong, Bapak Ibu ya, memotong. Nah, maka al-akikah juga disebut memotong karena memotong penyembelihan ya. Al-uquq disebut memotong. Kenapa? Ya, karena dia memotong hak-hak para orang tua atau kedua orang tua. Yang harusnya misalnya ditunaikan, ternyata dia tidak tunaikan, maka dia potong hak-haknya kedua orang tua, maka disebut dengan al-uquq. Disebut dengan apa? Al-uquq, yaitu memotong kedua orang tua, memotong hak-hak mereka. Artinya akhirnya diterjemahkan menjadi durhaka kepada kedua orang tua. Demikian. Al-uququ, ya, yang namanya al-uquq ini, durhaka ini kepada orang tua, maksudnya durhaka kepada orang tua ini min kabairiz dzunub, termasuk dosa yang paling besar, Bapak Ibu. Jadi durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar. Lisubutil wa'idi alaihi. Karena adanya ancaman kepada orang yang berbuat durhaka tadi. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar. Karena adanya ancaman. Nah, adanya apa? Ancaman kepada orang yang melakukannya. Sebagaimana sudah kita bahas ya, di antara tanda dosa besar, adalah adanya al-wa'id, adanya ancaman, Bapak Ibu.
Adanya ancaman dari Allah, ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman dengan neraka, ancaman dengan laknat, ancaman dengan dijauhkan rahmat, ancaman dengan kebencian dan lain sebagainya. Maka adanya ancaman ini adalah bukti bahwa itu merupakan kabairudz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar, ya. Nah, ancaman itu dari mana adanya? Minal kitab was sunnah, yang ada di dalam Alkitab dan as-sunnah, dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, demikian. Salah satunya apa yang ada dalam Al-Quran. Baik, kita akan coba bahas. Apa saja ancaman-ancaman Allah atau perintah-perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan untuk menjauhi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, telah mewajibkan kepadamu, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah, illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Jadi hanya beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukannya. Demikian, itu sebagaimana sudah kita bahas. Kemudian juga Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Nah ini Pak. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, jadi Allah telah memerintahkan kepada engkau, ya Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau menetapkan hukum kepada engkau wahai Muhammad, agar kalian seluruhnya itu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Ini suratnya, ini ya, satu nih, surah Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Bagi yang ingin melihat nanti silakan surah Al-Isra ayat 23. Birron bihima. Nah, yang dimaksud dengan ihsana ini berbuat baik, birron, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Wasyafaqatan, kemudian berlaku begitu sayang, ya, begitu apa? Mencintainya, begitu perhatian, begitu simpati kepada kedua orang tua. Wa'atfan, begitu lembut, begitu kasih sayang, begitu ya berlemah lembut, ya, alaihima, kepada keduanya. Jadi hendaklah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat syirik dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu apa? Menyayanginya, berbelas kasihan kepadanya, lemah lembut kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan ihsana. Wabil walidaini ihsana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Ta'ala, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya, salah satu bisa ibu saja atau ayah saja, atau dua-duanya, ayah dan ibu dua-duanya, yablughanna indakal kibaro, sampai kepada usia tua berada di sisimu, ada dalam pemeliharaanmu. Jadi jikalau engkau ditakdirkan masih bertemu dengan kedua orang tua, apabila kedua orang tua berada di tengah-tengahmu bersama dengan dirimu, satu rumah denganmu, ya, dan mereka sudah menjadi orang yang tua, salah satunya atau kedua-duanya, begitu, maka kata Allah, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff itu gitu ya. Ini kalimat tudzajar, kalimat bosan, kalimat mengeluh, tidak ada kalimat lain yang kecuali yang lemah, yang lebih jadi pembangkangan, kedurhakaan, pembantahan yang paling lemah, yang paling kecil, ya, yaitu adalah dengan berkata berkata apa? Nah itu, dia tidak mengatakan mamah mah begini, papa mah sebegini, wah bapak mah begini. Dia tidak mengatakan gitu, hanya mengatakan nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kecapean, Pak, capek, menunjukkan letih, menunjukkan bosan, menunjukkan marah sebetulnya, tapi tidak ungkapkan, tidak berani untuk memarahi orang tua, hanya mengatakan nah begitu. Mohon maaf, misalnya mohon maaf. Ketika kedua orang tua sudah tua renta, kedua orang tua sudah pikun, kedua orang tua misalnya sudah
membuang kotoran di mana saja, mohon maaf. Nah, kadang itu membuat anak menjadi kecewa, membuat anak menjadi marah, membuat anak menjadi sakit hati seperti itu. Bukan sakit hati, membuat anak menjadi capek begitu. Sehingga walaupun dia tidak marah kepada kedua orang tuanya, ketika kedua orang tuanya begitu ya, misalnya buang air di mana saja, di kasur misalnya, bahkan gitu ya. Maka kalimat itu pun jangan kalian katakan, kata Allah Rabbul Alamin. Fala taqul lahum uffin. Jangan kau katakan kepada siapa? Kedua orang tuamu. Begitu. Wala tanharhuma. Apalagi ini wala tanharhuma. Jangan kalian membentaknya. Masya Allah. Ya. Saja tidak boleh, apalagi membentak mereka berdua. Ya, memarahi mereka berdua, mencaci mereka berdua. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati kedua orang tua, maka kita harus jauhi. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini maknanya nih. Maksud ayat tadi yaitu la taqul lahuma bitabarrumin. Janganlah kalian katakan kepada mereka berdua bitabarrum, dengan cacian, dengan kebosanan, ya, dengan penuh dengan kebosanan. Jangan kau bosan, merasa bosan. Idza kabura wa asana, apabila mereka itu sudah tua dan mencapai umur yang yang uzur begitu ya. Apabila mereka sudah tua, sudah mencapai usia yang lanjut, maka janganlah kalian mengatakan sesuatu perkataan yang menunjukkan kebosanan, yang menunjukkan rasa capek, yang menunjukkan rasa letih. Jangan. Kenapa? Karena kedua orang tua dahulu penuh capek, penuh letih, tapi mereka tidak pernah mengeluh ketika kita masih kecil dan kita masih bayi ya. Masya Allah. Inilah perintah yang agung dari Al-Islam. Islam ini begitu memuliakan orang tua, hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian lanjutnya, wa yambagi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika. Dan hendaklah engkau ya loyal, engkau senantiasa membantu mereka berdua, senantiasa melayani mereka berdua. Ma tawallaya min khidmatika, sebagaimana mereka selalu melayanimu. Masya Allah, lihat. Ketika kita kecil, orang tua melayani kita. Kita mau makan, diberikan kita satu piring kepada kita. Masya Allah, lauk-lauknya diambilkan. Masya Allah. Ketika kita ingin sekolah, kita diantar oleh kedua orang tua kita, oleh ibu kita, oleh ayah kita. Ketika kita ingin ini dilayani, Masya Allah. Maka ketika nanti orang tua, menjadi dewasa, maka hendaklah kau layani mereka sebagaimana mereka dulu melayanimu. Masya Allah, ini begitu indahnya ya. Hendaklah kita melayani mereka berdua sebagaimana mereka dahulu melayani kita. Masya Allah. Sangat-sangat menyentuh ya bagi kita, bagi kedua orang tua. Hendaklah kita berbuat baik. Masya Allah. Ala annal fadla lil mutaqaddimi wa kaifa yaqa'u tasawi. Padahal keutamaan itu bagi orang yang paling awal. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang paling awal itulah orang yang paling utama. Ketika yang paling awal adalah orang tua yang melayani kita, kemudian yang kedua kita yang melayani orang tua, itu adalah yang paling awal, yang lebih mulia daripada yang paling akhir. Yang paling awal siapa yang melayani? Orang tua kepada kita. Bukan kita kepada orang tua. Kita kepada orang tua itu yang keduanya. Maka keutamaan itu adalah milik orang tua. Masya Allah. Keutamaan, kebaikan, pahala yang besar itu bagi orang tua. Kenapa? Karena mereka lah yang dahulu, yang paling awal melayani kita. Masya Allah. Wa kaifa yaqa'u tasawi, bagaimana itu bisa sama? Bagaimana bisa sama? Karena yang paling awal itulah yang paling utama. Wa qad kana, lihat ini, wa qad kana yahmilani adzaka rajaini hayatika atau hayataka. Sungguh keduanya itu orang tua kita yahmilani, mereka selalu au yuhammilani, mereka menanggung beban adzaka, rasa sakitmu ya. Mereka selalu menanggung beban rasa sakitmu. Ya, selalu mencegah agar kau tidak merasa sakit. Selalu mencegah agar kau tidak bersedih. Selalu berbuat baik agar kau tidak kecewa begitu. Masya Allah. Roja ini hayataka. Dan mereka berdua itu
berharap untuk selalu engkau agar hidup. Ya. Jadi rasa sakitmu, rasa sakit segala ke dokter begitu, masya Allah. Ketika kita mengeluh sedikit dihibur oleh kita, oleh siapa? Oleh orang tua. Keduanya telah menanggung beban yang begitu besar. Ketika kita masih kecil, ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih remaja, masya Allah, segala rasa capek kita, rasa sedih kita, rasa sakit kita ditanggung oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena berharap agar kita terus hidup sampai dewasa, masya Allah. Agar kita senantiasa terus-menerus merasakan nikmatnya kehidupan, dijaga. Tidak punya uang, pinjam uang untuk ke dokter. Masya Allah. Tidak punya uang, meminjam uang untuk disekolahkan kita. Masya Allah. Sampai SMA, sampai kuliah. Bahkan S2 disekolahkan oleh kedua orang tua. Allahul musta'an. Ya. Inilah. Mereka berharap agar kita menjadi orang. Agar berharap kita menjadi dewasa. Agar berharap kita menjadi orang yang terpandang. Masya Allah. Berharap agar engkau tetap hidup. Begitu. Masya Allah. Ya, agar engkau selalu tetap hidup. Ya, dalam kehidupanmu mereka selalu menanggung beban begitu. Wa anta an hamilta alahuma rajauta mautahuma, Allah musta'an. Sementara engkau menanggung hamalta adahuma, menanggung rasa sakit mereka berdua. Ya. Mereka engkau menanggung capek mereka berdua itu rajauta mautahuma. Sementara engkau berharap kematian segera datang kepada mereka. Innalillahi, ya Allah. Lihat. Kalau kedua orang tua dahulu ya memelihara kita, capeknya itu agar kita menjadi orang yang senantiasa hidup. Kalau kita menanggung capek teh agar orang tua segera meninggal. Allahul musta'an. Ya, atau mendekati meninggal. Kalau orang tua mah begitu lama kan, begitu lihat. Begitu lama. Kenapa ya? Karena harapannya kita hidup. Tapi kalau misalnya kita dengan orang tua, ya kita berbuat baik kepada orang tua, itu akan datang kepadanya kematian tidak lama lagi. Ya, seperti itu. Maka tidak seimbang antara pengorbanan orang tua dengan kita. Walaupun sama-sama melayani. Dulu orang tua melayani kita, kita melayani orang tua. Tidak sama. Kenapa? Karena orang tua melayani kita, berharap kita terus hidup. Ya, terus lama kan begitu. Sementara kita melayani orang tua, berharap agar mereka segera meninggal, Allah musta'an. Atau minimal kita hanya sesaat ketika mereka masih hidup. Karena ketika tua sampai meninggal, itu biasanya tidak lama lagi. Maka inilah manusia, perbedaan antara anak dengan orang tua. Masya Allah. Summa qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya, kepada kedua orang tua, qawlan karima, perkataan yang mulia. Masya Allah. Lihat, perkataan yang mulia Bapak Ibu. Bukan perkataan yang halus. Bukan perkataan yang lembut. Bukan hanya itu. Tapi karimah yang mulia. Karena mulia ini adalah dari hati Bapak Ibu. Dari jiwa. Bukan dari mulut saja. Kadang orang itu mengatakan yang manis, mengatakan yang bagus. Tapi di mulut saja. Hatinya penuh dengan rasa kecewa. Hatinya penuh dengan rasa capek. Hatinya penuh dengan rasa bosan. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, katakan dengan karimah yang mulia. Ya Masya Allah. Mulia secara zahir, mulia secara batin. Layyinan latifan, yaitu dengan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena tadi lahirnya dengan hati. Jadi bukan hanya kelembutan saja, tapi lahir dari apa? Lahir jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Demikian. Waqfid lahuma janaha dzulli, kata Allah. Firman Allah Ta'ala. Waqfid, dan rendahkanlah. Lahuma janaha dzulli, bagi kedua orang tua itu, janaha dzulli, sayapnya kerendahan. Nah, maksudnya kan sayap itu kadang naik, kadang turun kan begitu ya. Nah, tanda kelemah lembutan, tanda ketawaduan adalah dengan tidak mengepakkan sayap begitu kan. Kalau burung kan, burung itu dilipatkan sayapnya, itu tandanya apa? Tidak sedang tinggi, tidak sedang naik ke atas. Nah, maka ketika ketika di bawah maka sayapnya melipat begitu. Maka ini dipakai Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Kalimat ini dipakai ya dalam kalimat Arab ya oleh Allah Rabbul Alamin ya, dalam takbir Arab, ungkapan orang-orang Arab ya, tanda kerendah hatian itu memakai dengan sayap. Kenapa? Karena sayap itu kan bisa terbang meninggi kan gitu ya. Nah, kemudian
merendah, kemudian sampai dia di tanah, akhirnya sayapnya tidak terbuka, ya tertutup. Nah, maka rendahkanlah sayap kerendahan minar rahmah berupa kasih sayang. Artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, rendahkanlah suaramu, rendahkanlah sikapmu, rendahkanlah egomu, rendahkanlah segala mungkin yang akan menjadikan orang tua kita kecewa, rendahkanlah. Kemudian apa lagi? Berikanlah kasih sayang, ya. Penuh dengan kecintaan, penuh dengan kelembutan. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah, ya, sayap kerendah hatian berupa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, berdoalah, rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah kedua orang tua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka senantiasa memeliharaku ketika aku masih kecil. Masya Allah. Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana dulu mereka menyayangi kami selagi kami masih kecil. Berikan kepada mereka rasa sayang sebagaimana mereka selalu mendidik kami, selalu membesarkan kami, selalu merawat kami, ya Allah. Inilah doa kepada kita. Doa kita kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tua. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah bersyukur kepadaku. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Wali walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Lihat. Jadi bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Jadi syukur itu ada dua, ya. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada Allah, dan juga kepada orang tua. Perintah di sini. Ilayyal masir, hanya kepadakulah engkau kalian kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga mulai, ini surah Luqman, ya. Surah Luqman ayat 14. Ini, ya, surah Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayya. Itu, ya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah engkau akan kembali. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan. Fangdur, perhatikanlah. Fangdur, perhatikanlah. Rahimakallah, wahai saudaraku yang semoga Allah rahmati engkau. Kaifa qarana syukrahuma bisyukrihi. Bagaimana Allah menyandingkan, Bapak Ibu, membersamakan antara syukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kan tadi dalam ayat tadi, dalam Luqman ayat 14 disandingkan, Bapak Ibu, syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua, disandingkan. Masya Allah. Qala Ibnu Abbas, nah sini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, salasu ayatin, ada 3 ayat Bapak Ibu. Ada 3 jenis ayat, ya, bukan hanya 3 ayat. Ada 3 jenis ayat. Makrunatun bisalasin, yang digandengkan dengan 3 perkara. Jadi ada beberapa ayat gitu, ya, di mana 3 hal itu digandengkan dengan 3 hal yang lainnya. La tuqbalu wahidatun minha bi ghairi qarinatiha, di mana salah satunya tidak akan diterima. Ya, salah satu dari kedua tadi atau ketiga tadi tidak akan diterima bi ghairi qarinatiha, tanpa disandingkan dengan yang lainnya. Jadi dua-duanya harus beriringan. Jadi kan ada 3 perkara, ya, yang saling bersandingan. Ada 3 perkara yang saling bersandingan. Yang ini misalkan yang satu ini A dengan B disandingkan. Yang kedua C dengan D disandingkan. Yang ketiga E dengan F disandingkan. Nah, A dengan B itu tidak akan salah satunya diterima sehingga dua-duanya dilakukan. Begitupun sama C dengan D tidak akan diterima D kecuali dua-duanya dilakukan. Begitupun yang ketiga. Nah, apa saja itu? Nah, ihdahuma, yaitu salah satunya qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Wa atiullaha wa atiur rasula. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, jadi disandingkan Bapak Ibu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
Faman atau Allah, ini lihat. Faman atau Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti' ar-rasula, tapi dia tidak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, maka ketaatan kepada Allah tidak akan diterima. Allah. Lihat Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Satu ayat ini, satu jenis ayat ini disandingkan itu adalah salah satunya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jikalau misalnya hanya taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatan kepada Allah itu tidak akan diterima. Masya Allah. Tidak akan diterima. Maka orang yang benar, ketaatannya harus taatnya dua-duanya. Maka ada orang yang, naudzubillah min dzalik, ada orang yang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Apa hadis? Itu buatan manusia. Apa hadis? Itu perkataan manusia. Allahul musta'an. Ya, inilah orang yang tidak taat kepada Rasul. Akhirnya mereka tidak sholat seperti sholatnya Nabi. Ya, tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Itu adalah hadis. Yang penting Al-Quran saja. Kalau orang hanya Quran, dia tidak akan bisa sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada tata cara bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, tidak ada. Apa bacaannya tidak ada. Di mana itu? Di dalam sunnah, di dalam hadis. Maka orang yang taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul, ketaatan kepada Allahnya tidak akan diterima. Dijamin tidak akan diterima. Masya Allah. Ini satu, ya, dikorinahkan, disandingkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Kemudian yang kedua, asalnya qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, ini yang kedua nih. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, ini disandingkan, selalu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu selalu beriringan. Sholat, zakat, sholat, zakat. Yang tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sekarang, dirikan sholat, bayarkan zakat, tunaikan zakat. Nah. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang melakukan sholat, tapi dia tidak berzakat, maka tidak akan diterima darinya. Allahu Akbar. Jadi sholatnya tidak diterima, amalannya tidak diterima. Jadi harus beriringan Bapak Ibu. Sholat, zakat. Sholat, zakat. Kalau zakat saja tidak sholat, tidak diterima. Sholat tidak zakat, tidak diterima. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dua, nih yang kedua, beriringan nih, yaitu apa? Dirikan sholat, bayarkan zakat. Begitu. As-salisatu. Nah, ini sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Anishkurli wali walidayka. Nah, ini banyak ayatnya. Ya. Anishkurli. Atau apa nama itu? Ushkurullah. Atau bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepada Allah. Wali walidayka. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah, ini disandingkan Bapak Ibu syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkuri liwalidayhi, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima rasa syukur kepada Allah itu. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau orang bersyukur kepada Allah sekali lagi, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tua, tidak akan diterima rasa syukurnya itu. Masya Allah. Inilah harus digandengkan Bapak Ibu ya. Jadi dua-duanya harus diamalkan. Dua-duanya harus dilakukan. Ya ini. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada dalam keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kebencian Allah ada dalam kebencian kedua orang tua. Hadisnya sahih Bapak Ibu, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufradnya, ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan bahwa ridho Allah ada dalam ridho orang tua, dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Ya, jadi harus seimbang, harus ridho Allah. Begitupun ridho kedua orang tua. Ya, kebencian Allah ada dalam kebencian orang tua. Maka hati-hati jangan berbuat orang tua menjadi benci kepada kita ya. Allahul musta'an, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai berbuat itu ya.
Kemudian juga wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a rajulun, datang seseorang, yasta'dzinun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta izin Bapak Ibu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad ma'hu, untuk berjihad bersama Nabi. Maaf, saya minum dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Ibnu Umar, datang seseorang laki-laki ya, mungkin masih belum nikah, wallahu alam ya di sini. Dia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil jihad mahu, untuk berjihad bersama Nabi. Jadi ya Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah, begitu ya. Saya ingin berjihad bersamamu. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahayun waliduka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, ini lihat. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, masih ya Rasulullah. Nah, ini diceritakan bahwa ini masih ya masih belum menikah, masih beranjak remaja begitu ya, atau menuju dewasa begitu. Qala na'am. Ya, ayah masih hidup, ibu masih hidup. Qala, maka beliau bersabda, fafihima fajahid, maka bagi kedua orang tuamu itu maka berjihadlah engkau di sana. Jadi artinya berjihadlah untuk kedua orang tua. Artinya apa? Layani kedua orang tua, ya. Kasihani kedua orang tua. Berikan perhatian kepada kedua orang tua, ya. Urus kedua orang tua sebagaimana apa? Sebagaimana engkau dulu diurus ya, sebagaimana tadi yang sudah dibahas ya. Sebagaimana dulu engkau dirawat oleh kedua orang tuamu, maka wajib engkau merawat ketika mereka sudah dewasa. Sudah tua renta, sudah sulit ke sana kemari, maka kau wajib untuk merawatnya. Kenapa? Karena kau dulu pun dirawat oleh keduanya, Masya Allah. Maka ketika ada orang yang ingin berjihad kepada ya Rasulullah, astadzinu lil jihadi ma'aka ya Rasulullah, aku meminta untuk berjihad bersamamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ahayun waliduka, apakah ayahmu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Na'am ya Rasulullah, ya masih hidup. Fafihim fajahid, maka kedua orang tuamu itulah engkau harus berjihad. Engkau berjihad untuk kedua orang tuamu. Artinya berjihadlah dalam memelihara kedua orang tua. Karena jihad dengan musuh sama berjihad kepada kedua orang tua. Masya Allah. Mukhrajun fi sahihaini. Mukhrajun fi sahihaini, dikeluarkan di dalam kitab sahihaini, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ya, mohon maaf, Al-Bukhari dan Muslim. Fanzur, maka perhatikanlah kaifa fadlu birril walidaini wa khidmatiha alal jihadi. Maka perhatikanlah bagaimana keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga melayani mereka berdua ya dibandingkan dengan jihad. Masya Allah. Jadi para ulama yang semoga Allah muliakan, di sini menggambarkan jikalau kita punya orang tuanya dalam keadaan renta, punya orang tua dalam keadaan lemah, kemudian kita ingin berjihad, maka jihad yang paling besar adalah urus kedua orang tua. Masya Allah. Padahal jihad itu adalah sanamudin, ya, tonggaknya agama. Jihad itu adalah sesuatu yang paling tinggi dalam agama kita. Akan tetapi ketika kita memiliki kedua orang tua yang lemah, ketika kita memiliki kedua orang tua yang susah, kedua orang tua yang sudah tua, maka jihad tidak lebih besar daripada berkhidmat kepada kedua orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Inilah ya, bagi orang yang perhatian dengan ini, maka dia akan betul-betul perhatian dengan kedua orang tua. Masya Allah. Lanjut Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Fa'amarallahu bil ihsani ilal walidain. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala, kemudian Allah taala berfirman, in balagha indakal kibaru ahaduhuma. Ini tafsirnya ya. In balagha, apabila mereka berdua sampai usia yang tua, usia yang renta, usia tua atau tua nih. Ya, indaka, ada di sisimu, maksudnya engkau masih hidup, mereka masih hidup ya. Ahaduhuma au kilahuma, hanya satu atau dua-duanya masih hidup. Ibu saja. Nah ini nih. Immal ummu aul ummu wal abu.
Bisa ibu saja yang masih hidup, atau ibu dan ayah masih hidup. Bisa ayah saja yang masih hidup, atau dua-duanya masih hidup. Jami'an fajajarta minhum. Maka engkau fajujirta minhum, maka engkau dilarang untuk berbuat durhaka kepada keduanya. Li'annal insana idza kabura qad yasilu ilal harami wa ardalil umri fayat'abu. Karena manusia itu Bapak Ibu, apabila dia sampai kepada usia yang tua, qad yasilu ilal harami, kadang dia sampai kepada sesuatu yang menjadikan dia itu pikun. Wa ardalil umur, dan sampai kepada usia yang sangat renta, fayat abu, sehingga dia itu begitu susah, begitu letih. Mau bangkit pun susah Bapak Ibu. Mau berdiri pun susah Bapak Ibu. Mau berjalan pun susah. Maka ketika berjalannya mereka ingin ini itu, kita yang melayaninya. Kenapa? Karena kita dulu ketika kita kecil, mereka yang melayani kita. Mereka yang menuntun kita Bapak Ibu. Mereka yang menjadikan kita itu bisa berjalan. Yuk nak, jalan nak, sedikit demi sedikit, ayo berdiri, kan begitu. Maka kita pun ketika orang tua sudah tua renta, orang tua sudah tua, maka kita yang menuntun mereka. Enggak. Kadang kita mohon maaf ya Bapak Ibu, ketika orang tua renta justru dikepati jompokan. Ketua orang tua renta yang mengurus adalah orang lain. Allahul musta'an. Kita sebagai anak, kita yang menuntun mereka ke kamar mandi, kita yang membersihkan kotoran mereka, kita yang mengelap keringat mereka, kita yang mendorong roda mereka. Kenapa? Karena mereka dulu yang susah mendorong kita, mereka susah menolong kita, mereka susah menuntun kita. Maka ketika mereka tua, kita yang hendak untuk apa? Berkhidmah kepada mereka. Masya Allah. Faqala hatta fi hadhil hal. Maka Allah Ta'ala berfirman, hingga dalam kondisi seperti itu ya, kalau orang tua sampai seperti itu, fala taqul lauma uffin, janganlah kau katakan kepada keduanya ya sebagaimana tadi disampaikan. Tidak berkata membentak, tidak berkata sesuatu yang menyakiti orang tua, tapi hanya lihat orang tua pipis di mana saja, lihat orang tua buang kotoran di mana saja, kata itu saja tidak boleh didengar kedua orang tua. Masya Allah, ini Islam ya. Islam begitu memuliakan kedua orang tua. Fala taqul lahum uffin. Janganlah kau katakan maknanya adalah la taqul inni muttajirun minkuma. Maknanya adalah jangan kau katakan aduh capek pisan ini tehnya ngurus kalian berdua teh. Jadi walaupun itu di dalam hati, gitu ya. Meni capeknya ngurus kedua orang tua teh. Menilelah ya, menileti ya ngurus kedua orang tua teh. Masya Allah. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Walaupun itu di dalam hati ya, yang hanya keluar hanya kata itu pun tidak boleh, kata Allah Rabbul Alamin. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak mereka, ai indal qawli wa qul lahum qawlan karima, tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia ya, yakni thayyiban hasanan, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan kebaikan, kemuliaan. Yudkhilus surura alaihima, yang akan memasukkan kebahagiaan kepada mereka berdua. Ya, bisa membahagiakan mereka berdua. Perkataan yang bisa memberikan mereka senang. Masya Allah. Dihibur mereka teh. Bapak Ibu, jangan merasa jangan merasa nggak enak. Insya Allah ridho saya bahagia insya Allah. Jadi ditenangkan hatinya. Ya, mudah-mudahan ketika mereka tidak berpikir yang lain-lain, mereka dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan kan begitu. Maka berikan kebahagiaan kepada mereka. Kadang mungkin kesenangan mereka, kita ajak ngobrol, kita sering berbicara dengan mereka, kita sering interaksi dengan mereka. Kenapa ya? Karena orang tua itu butuh orang yang anaknya untuk berbicara bareng-bareng begitu ya, ngumpul bareng. Masya Allah. Inilah yang yang diperlukan oleh kedua orang tua. Wa yuzilu anhumul ka'abata wal huzna. Dan hendaklah dengan perkataan itu bisa menghilangkan rasa rasa capek, rasa letih, rasa lelah, rasa kecewa begitu ya, kekecewaan dan juga kesedihan. Jadi hilang kekecewaan di dalam jiwa mereka, hilang kesedihan mereka. Kenapa? Karena dengan perkataan kita memasukkan ke dalam jiwanya kebahagiaan, melenyapkan kepada mereka berdua itu kekecewaan dan kesedihan. Masya Allah. Maka inilah orang yang berbakti kepada kedua orang
tua. Orang yang berbakti kedua orang tua, dia akan berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua. Dia membersamai jikalau dia mampu untuk membersamai. Masya Allah. Inilah mulianya seorang anak untuk orang tua. Waqfid lahuma, ya, lanjut yang tadi ayat tadi ya. Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Ya, dan hendaklah rendahkan dirimu ya kepada kedua orang tua itu seperti rendahnya apa tadi? Sayap tadi ya, seperti burung ya. Ya, dia di bawah begitu ya, tidak lagi mengepakkan sayapnya. Yakni zulla lahuma mahma balagat min uluwil manzilah ya, yaitu rendahkanlah bagi kedua orang tuanya ya, mahma balagta min uluwil manzilah, walaupun engkau itu sampai di kedudukan yang tinggi, Masya Allah. Engkau menjadi seorang pejabat, engkau menjadi seorang direktur, engkau menjadi seorang manajer, engkau menjadi seorang pemimpin, tetap bagi orang tua mah rendahkan dirimu. Karena engkau adalah anaknya, karena kau adalah orang yang dulu dipelihara olehnya. Kau jadi presiden, kau jadi menteri, kau jadi pejabat, kau jadi direktur, kau jadi manajer, rendahkan tetap di segala kedua orang tua. Kau jadi ustadz, kau jadi kiai, kau jadi syekh, rendahkan tetap untuk kedua orang tua. Walaupun kau banyak disanjung, kau banyak dihargai, kau banyak dihormati, tetap kedua orang tua harus rendah hati, rendah diri bahkan. Rendah penuh dengan kerendahan diri, kerendahan hati. Masya Allah. Inilah Islam ya mengatur. Kama ta'lu tuyur, sebagaimana burung itu berada di atas. Orang burung kan sedang terbang berada di atas ya, dia mengepakkan sayapnya. Ya, begitu kan, mengepakkan sayapnya. Tapi ketika dia berada di bawah, sayapnya dibiarkan kemudian hanya melipat. Nah, begitupun kita manusia. Ketika mungkin di luar orang tua, kita bersama orang lain, bisa jadi kita ada di atas. Kita disanjung, kita dilayani, kita dihormati, kita berada di atas. Tapi tetap ketika berada di orang tua, kita harus berada di bawah. Seperti burung yang ada di bawah, dia tidak mengepakkan sayapnya, maka kita yang melayani kedua orang tua. Maka kita yang berbuat kepada orang tua itu dengan penuh kebaikannya, Masya Allah. Inilah kalimat janaha zulli, sayap kerendahan. Masya Allah. Fakhfid lahuma janaha zulli wa tazallal lahuma rahmatan biha. Wahfid lahuma, rendahkanlah bagi mereka berdua ya, sayap dengan sayap kerendahan itu. Wa tazallal lahuma rahmatan biha, dan rendahkanlah hatimu, dirimu untuk mereka berdua, rahmatan bihima, sebagai kasih sayang kepada keduanya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita tidak tinggi ya, kita tidak merasa hebat ya, kita tidak merasa mulia di hadapan kedua orang tua. Kenapa? Karena itu bagian dari kasih sayang kita kepada mereka berdua. Biar kita yang biasanya melayani, kita kita dilayani, kita yang melayani. Biasanya kita yang dihormati, kita yang menghormati. Biasanya kita yang dilap, misalnya dipijit, maka kita sekarang yang memijit. Untuk siapa? Kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka lah lebih mulia daripada kita. Lebih mulia daripada kita. Ingat, Masya Allah. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah ya, berdoalah, Rabbirhamhuma, ya Allah, irhamhuma, sayangi kedua orang tua itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka senantiasa merawat kami ketika masih kecil. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Bapak Ibu kita, orang tua kita merawat kita ketika kita kecil. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, kadang kita nangis gitu ya, orang tua begadang. Kadang kita belum bisa berdiri, orang tua sabar gitu kan, membuatkan kita agar bisa berdiri. Maka dengan penuh kasih sayang itu orang tua kepada kita, maka kita ingin mengasih sayang kepada mereka berdua. Tapi kita tidak bisa, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi kami ketika kami masih kecil. Sebagaimana mereka selalu mendidik kami, membimbing kami, merawat kami, maka sayangilah mereka berdua. Ya, kalau kita sayang kepada mereka, sayang kita begitu kecil. Tapi kalau sayang Allah kepada mereka, maka itu begitu besar. Maka kita meminta rasa sayang Allah, kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Maka doakanlah ini setiap saat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati kedua orang tua, sayangi kedua orang tua, kasih sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu merawat kami ketika kami masih kecil. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah farhamhuma, maknanya rahmati mereka berdua ya Allah.
anta wad'ullah an yarhamahuma, dan mintalah kepada Allah agar Allah merahmati kepada kedua orang tua kita. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dalam paragraf ini sekali lagi Allah menganjurkan kita untuk menyayangi orang tua. Dengan apa? Dengan cara mendoakan mereka. Apa doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka merawat kami ketika kami masih kecil. Ketika aku masih kecil, ya Allah, sayangi kedua orang tuaku ini, ya Allah. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, sayang kita mungkin tidak akan bisa bermanfaat bagi mereka, atau sayang kita hanya sesuil, hanya sedikit. Tapi kalau kasih sayang Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada mereka surga, insya Allah. Maka kita terus berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjut lagi Bapak Ibu. Wa hadza huwa alladhi amara Allah bihi binisbati lil walidaini fi halil kibari. Inilah ya yang Allah perintahkan ya binisbati lil walidaini dalam kaitannya dengan kedua orang tua fi halil kibari, di masa ketika mereka sedang dalam keadaan sudah tua, dalam renta. Wa amma fi halis syababi, adapun dalam keadaan mereka masih dalam keadaan masih muda, ya, syabab, masih pemuda, 40-an, 30-an, 50, itu masih muda. Tidak perlu maksudnya bukan tidak perlu ya, tidak terlalu ditekankan. Kenapa ya? Karena memang fa innal walid, karena seorang ayah atau orang tua ya fil ghalib ketika dalam keadaan syabab, dalam pemuda, fil ghalib kebanyakannya ya seringnya yakunu mustaghniyan, dia mampu, dia masih mampu an waladihi ya untuk dibantu, dia tidak perlu dibantu oleh anaknya begitu. Wala yuhimmu, dan dia tidak berkeinginan untuk dibantu. Lihat orang tua, ya kita sebagai orang tua misalnya tidak jarang kita ingin dibantu oleh oleh anak ya. Intinya mah apa? Ya kita masih bisa ke kamar mandi, masih bisa mau kemana-mana, masih bisa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah tua, ketika orang tua sudah tua, itulah akhirnya mereka muhtaj, mereka butuh kepada kita, mereka butuh pertolongan kita, mereka butuh tuntunan kita, mereka butuh hiburan kita, mereka butuh bincang-bincang dengan kita. Maka inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah memerintahkan, menekankan ketika mereka sudah tua, ingat kau harus senantiasa bersama mereka kalau mampu ya, kalau bisa dan tidak ada uzur, maka hendaklah bersama-sama mereka, menghibur mereka, sering-sering menjenguk mereka, sering-sering mendatangi mereka, walaupun kita tidak bersama dengan mereka, seringlah datang kepada mereka. Kenapa? Karena ini bukti rasa cinta kita kepada mereka, bukti bahwa kita ingin membantu mereka dalam keadaan mereka sudah renta, ya sudah lemah. Summa zakarul muallifu hadis Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan sebuah hadis, itu Imam Az-Zahabi ya, menyebutkan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidaklah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling besar, salasan 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? 3 kali. Kulna, maka kami para sahabat berjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa itu dosa-dosa yang besar itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah. Menyekutukan Allah, ini satu ya. Yang kedua, wa uququl walidain. Nah, yang kedua adalah berbuat dosa, berdurhaka kepada kedua orang tua. Hadza min akbaril kabair. Ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Masyaallah. Fal isyraku billah kabiratun fi haqqillah. Menyekutukan Allah itu, syirik kepada Allah itu dosa besar dalam hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, dosa besar dari sisi hak Allah Ta'ala. Wa uququl walidaini kabiratun fi haqqin man hum ahaqqun nasi bil wilayati wa riayati wa humal walidani. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar fi haqqin, dalam hak orang yang paling berhak ya, manusia yang paling berhak untuk kita loyal kepada mereka, untuk kita memelihara mereka, yaitu siapa? Yaitu kedua orang tua ya.
Jadi kalau durhaka kepada orang tua, maka kita sudah menyepelekan hak yang dimana harusnya kita harus betul-betul mendahulukan mereka. Harus betul-betul mendahulukan pemeliharaannya. Harus mendahulukan penjagaannya. Harus mendahulukan loyalitasnya. Kenapa? Karena mereka yang paling berhak. Manusia yang paling berhak untuk dimuliakan adalah orang tua. Ya, maka selain orang tua, Allah Subhanahu wa taala yang harus haknya paling ditunaikan. Maka yang selain Allah taala adalah apa? Kedua orang tua. Ya, di samping kedua orang tua, ya, ada juga yaitu hak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Hakullah wa hakur Rasul. Hak Allah, hak Rasul, kemudian hak kepada kedua orang tua. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjut ya, tidak tanggung. Wa fi sahihaini, di dalam sahihaini, Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, apakah aku ingin beritahukan kepada kalian, inginkah kalian aku beritakan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Yaitu apa? Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Fangdur, maka perhatikanlah, kaifa qaranal isaata ilaihima, bagaimana kata Musanib ini, bagaimana Allah menyandingkan keburukan, ya, yaitu keburukan dosa, kan, dosa besar, yaitu apa? Syirik, juga dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah menyandingkan keburukan dengan kedua orang tua tadi? Allah dengan kedua orang tua. Wa adamul birri wal ihsani, yaitu dengan tidak berbuat baik dan tidak berbuat baik, ya, tidak berbuat soleh. Dengan menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala menyandingkan antara berbuat syirik dengan durhaka kepada orang tua. Saking apa? Saking besarnya dosa kepada kedua orang tua. Saking besarnya dosa apabila dia berdurhaka kepada kedua orang tua. Wa fi sahihaini, di dalam kitab sahihain, aidan, yaitu Al-Bukhari dan Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga akin, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wala mananun, dan juga tidak akan masuk surga orang yang manan. Mana itu menyebut-nyebut pemberian, ya, kalau sudah memberi disebut-sebut. Ya, kan saya sudah ngasih ke kamu, kan saya begini. Nah, ini jangan nih. Kenapa? Kalau orang yang seperti itu, dia tidak akan masuk surga, ya. Wala mudminu khamrin, dan juga tidak akan masuk surga orang yang selalu meminum minuman keras. Selalu minum minuman keras. Ini hadisnya ini sahih, ya. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan disesuaikan oleh Syekh Albani di dalam kitab As-Sahihah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga akin, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wala menan, dan juga tidak orang yang yang menyebut-nyebut pemberian, ya, menyanjung-nyanjung dirinya, menyebut-nyebut pemberiannya, wala mudminu khamrin, dan tidak pernah masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang selalu meminum minuman keras, ya. Dan juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau alimallahu syai'an adna minal uf." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya ada yang lebih rendah daripada kata Jadi kalau ada kalimat lain yang lebih rendah daripada Jadi ini kalimat yang paling rendah. Keburukan, durhaka yang paling rendah ada kalimat gitu. Itu kedurhakaan, tapi yang paling rendah begitu. Nah, ini pun jangan dilakukan, begitu kata Allah Rabbul Alamin, kan, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan Nah, itu sekali lagi adalah kalimat durhaka yang paling rendah. Jikalau ada kalimat durhaka yang lebih rendah daripada lanaha anhu, maka awalan ya anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melarang kita untuk mengatakan sesuatu dengan kalimat yang lebih rendah daripada tadi. Karena tidak ada lebih rendah dari maka kalimat itulah yang paling rendah, ya, dan itulah yang dipakai. Masya Allah. Yang paling rendah saja, ya, itu tidak boleh kita lakukan, apalagi membentaknya, apalagi mendurhakainya, apalagi menuntutnya di pengadilan. Allahul musta'an. Ya, naudzubillah min dzalik, sampai ada anak
menyeret orang tuanya ke pengadilan, innalillahi, menghutangkan, meribakan kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Itu bagaimana dia di nerakanya. Allahul musta'an. Waliyadu billah. Falyamal al-aqi ma syaa. Hendaklah orang yang durhaka itu lakukan apa yang dia inginkan. Sok durhakalah. Kalau mau durhaka, durhakalah. An ya'mala. Untuk ingin mengamalkan itu, amalkan saja. Kalau ingin durhaka kepada orang tua, sok amalkan durhaka kepada orang tua. Falan yadkhulul jannah, maka seakan dia tidak akan pernah masuk surga. Wal ya'mal al-bar ma syaa an ya'mala falan yadkhulan nar. Dan hendaklah beramal orang-orang yang berbuat baik, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. So, kalau mau berbuat baiklah, begitu. So, silakan. Maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka Allah. Jadi kalau mau berbuat baik, silakan berbuat baik dan dia tidak akan pernah masuk neraka. Kalau mau berbuat buruk kepada kedua orang tua, berbuat buruklah silakan dan dia tidak akan pernah masuk surga. Masya Allah. Ini hadisnya riwayat Ad-Dailami ya dari Al-Hasan bin Ali secara marfu wa fi Asram bin Hausyab wa huwa wada'un. Jadi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang marfu, akan tetapi ada Asram bin Hausyab ya. Dia adalah tertuduh orang yang ya ini tidak kuat ininya hujahnya, kemudian dia adalah tidak kuat hadisnya ya. Ini walaupun tidak kuat, walaupun tidak kuat tapi maknanya adalah sama dengan yang tadi disebutkan maknanya. Tapi kalau hadis yang ininya tidak kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hadisnya adalah lemah. Wallahu a'lam. Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, la'anallahu al-'aqi liwalidayhi. Allah melaknat al-'aqa liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat. Nah ini hadisnya dhaif ya. Riwayat Al-Imam Al-Hakim ya. Jadi sekali lagi walaupun ini lemah ya, maknanya adalah benar. Tidak boleh kita berbuat durhaka ya. Jadi ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Akan tetapi redaksi hadis ini adalah hadisnya lemah ya. Sehingga kita tidak menyandarkan hadis ini sebagai dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maknanya benar bahwasanya tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man sabba abahu. Allah melaknat orang yang mencela ya, memaki ayahnya. Dan Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Masya Allah. Allah melaknat orang yang mencela ayahnya, Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Pernah dikatakan apa? Bagaimana ya Rasulullah? Ada orang anak mencela anak ayahnya, mencela ibunya. Salah satunya adalah man sabba abarojulin, barang siapa yang mencaci ya, menghardik ayahnya ayahnya orang lain, maka orang lain itu akan mencela ayahnya kita. Maka sama saja dengan kita mencela diri orang tua kita sendiri ya, demikian. Maka tidak boleh mencela orang lain ayahnya. Oh ayah kamu mau begini, oh ayah kamu begitu, dicela atau diejek begitu ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka atau dia akan mengejek ayah kita. Nah, kalau sudah seperti itu sama hakikatnya dengan kita mencela ayah kita sendiri, mencela ibu kita sendiri. Maka jangan mencela orang lain ayahnya ya dan ibunya. Nah, mencela ayah ibu orang lain itu tidak boleh, apalagi mencela ayah dan ibu kita sendiri langsung. Waliyadzubillah, ini tidak diperbolehkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa. Setiap dosa itu Allah akhirkan, Allah tangguhkan ya. Sekehendak dia ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dinantikan azabnya itu, siksanya nanti hari kiamat saja. Dinantikan. Illa uququl walidain, kecuali dosa kedua orang tua. Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau dosa-dosa yang lain itu dibiarkan nanti aja, nanti di hari kiamat rasakan pembalasanku. Rasakan nanti apa yang akan kalian dapatkan. Berbuat syirik, rasakan nanti berbuat apa? Syirik itu nanti di mana? Di yaumul kiamah. Membunuh nanti rasakan begitu. Tapi kalau sudah berdurhaka kepada orang tua, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi, karena sesungguhnya Allah akan menyegerakan orang yang melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Allahul musta'an. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, Bapak Ibu,
hukumannya cash di dunia, susah, sulit hidupnya, ya, tidak akan berkah kehidupannya. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tua. Ya'nil uqubatu fid dunya qabla yaumil qiyamah, yaitu menyegerakan hukuman, ya, di dunia langsung cash sebelum nanti pada hari kiamat. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dosa yang lain mah diakhirkan, Mbak, ininya tuh apa nama tuh dosanya, hukumannya. Tapi kalau yang namanya sudah kedua orang tua, dikeskan, Pak, di dunia, Pak, nanti akan disusahkan hidupnya, disulitkan kehidupannya. Allah musta'an. Kenapa? Karena susah kepada apa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Kemudian waqala Ka'bun al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala, innallaha la yu'ajjilu halakal abdu, la yu'ajjilu halakal abdi idza kana aqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah taala, sungguh dia akan menyegerakan kebinasaan bagi seorang hamba apabila dia berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Liyu'ajjila lahul azaba, yaitu dengan cara menyegerakan baginya siksaan. Wa innallaha la yazidu fi umril abdi. Sungguh Allah itu la yazida fi umril abdi, akan menambahkan umur seorang hamba idza kana baron biwalidayhi, apabila dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Liyazidahu birran wa khairan, yaitu untuk menambah kebaikan dan bakti dan kebaikan, agar menambah bakti dan kebaikan. Jadi umurnya ditambah agar apa? Agar terus berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Wa man barrahuma an yunfiqu alaihima idza taja wa min barrihima, di antara kebaikan bakti kepada kedua orang tua, an yunfiqu alaihima, yaitu berinfak untuk kedua orang tua, idza taja, apabila mereka memerlukan, membutuhkan. Jadi kita berikan uang, kita kirimkan uang untuk siapa? Kedua orang tua apabila mereka membutuhkan. Faqad ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang itu berkata, wahai Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali, sesungguhnya ayahku menginginkan mengambil uangku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, anta wa maluka li abika, engkau, ya, engkau dan hartamu itu untuk milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, kadang mohon maaf ya, justru kebalik. Kalau kita sekarang, kalau harta orang tua itu harta anak. Ya, orang tua punya mobil, anaknya dia bilang mobil saya, kan begitu. Tidak pernah, jarang ngomong ini mobil ayah saya, tidak. Mobil saya. Kalau ketika dia masih kecil, masih anak-anak, dia punya motor saya. Padahal yang belikan siapa? Orang tua. Tapi ketika punya anak, ketika anak ini punya mobil, anak punya motor, ini punya motor siapa? Motor saya. Ya. Bahkan ayahnya tidak pakai mobilnya, ayahnya tidak menaiki mobilnya. Kenapa? Allah musta'an. Inilah. Jadi harta anak bukan harta orang tua, tapi harta orang tua harta anak. Inilah hebatnya orang tua. Maka Nabi SAW menjawab, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Masya Allah. Wasuila Ka'bun al-Ahbar, kemudian Ka'ab al-Ahbar ini ditanya tentang durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu durhaka kepada orang tuanya? Orang tua itu? Qala, maka beliau menjawab, huwa idza aqsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yabirra qismahuma, yaitu apabila ya ayahnya dan ibunya meminta kepadanya, dia tidak memberikan membagikan kepada kedua orang tuanya. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma, dan apabila keduanya memerintahkan kepadanya dengan sebuah perintah, dia tidak mentaatinya, maka itulah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihima, dan apabila mereka meminta, ya, kedua orang tuanya meminta kepadanya sesuatu, maka dia tidak akan lam yu'tihima, tidak akan memberikannya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya dia meminta, dia tidak diberikan. Orang tua meminta, tidak diberikan. Orang tua memerintahkan, dia tidak mengamalkan. Tidak apa?
tidak mentaatinya. Maka orang seperti itu adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Wa idza tamannahu khanahuma. Apabila kedua orang tuanya mengamanahi kepada anaknya itu, maka anaknya itu berkhianat. Disimpan, tolong ya, ini sertifikat bapak, dijual ya, Allah musta'an. Disimpan ini ya, BPKB, dijual. Inilah berkhianat orang yang seperti itu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Abdul Razak ya, Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imam Syekh Albani. Ya, sanadnya sahih ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Masya Allah ternyata masih banyak. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya mungkin di sini tambahkan lagi sedikit. Nah, di sini ada Wasu'il Ibnu Abbas pernah ditanya. Saya langsung terjemahkan mungkin Bu ya. Saya tidak baca bahasa Arabnya. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang ashabul a'rab, tentang orang yang menghuni al-a'rab. Kan ada di dalam Al-Qur'an al-a'rab. Apa itu al-a'rab? Manhum wa mahum al-a'rab. Siapa mereka dan apa itu a'rab itu? Kemudian kata Ibnu Abbas, adapun al-a'rab itu adalah sebuah gunung di antara surga dan neraka. Jadi al-a'rab adalah gunung antara surga dan neraka. Dan sesungguhnya al-a'rab itu dinamakan al-a'rab karena yang demikian itu adalah musyrafun alal jannah, sebuah kemuliaan di surga. Jadi artinya bahwasanya nanti kita ada di bawah ya. Wanar alaihi asjarun wassamarun, juga sebagai antara surga dan neraka. Alaihi asjarun, di atas bukit itu ada pepohonan, kemudian buah-buahan, kemudian sungai dan juga mata air. Nah, jadi al-a'rab itu di situ ada pepohonan, ada buah-buahan, ada apa lagi? Ada sungai, ada mata air. Kemudian adapun orang-orang yang berada di dalamnya, berada di al-a'rab itu, yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berjihad. Mereka berjihad. Akan tetapi tanpa keridhaan ayah mereka, orang tua mereka, dan ibu mereka, ayah dan ibu mereka. Jadi mereka berjihad, tapi ayah dan ibu tidak ridho, begitu. Mereka berjihad, tapi ayah ibu tidak ridho. Ini jihad, Pak, bukan kerja. Ini jihad, bukan sesuatu yang mubah. Ini jihad. Mereka berjihad, tapi ayah ibu tidak ridho, begitu. Maka fakutilu, kemudian mereka terbunuh. Berarti kalau terbunuh berarti mati syahid, ya kan? Fakutilu fil jihad, mereka terbunuh di dalam jihad, mereka mati syahid. Maka syahidnya itu mencegah mereka, ya, syahid di jalan Allah itu mencegah mereka dari masuk ke neraka. Jadi karena mereka karena mereka syahid, karena mereka mati di jalan Allah, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Akan tetapi mereka pun tidak dimasukkan kepada surga. Kenapa? Wa manahum uququl walidain, karena mereka durhaka kepada kedua orang tua, maka mereka pun tercegah dari masuk ke dalam surga. Maka akhirnya mereka ada di dalam al-a'raf hatta yaqdiyallahu, sampai Allah nanti memutuskan perkaranya. Ya, maka Allah nanti memutuskan perkaranya mau ke surga atau ke neraka. Ya, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak Suyuti ya, dalam Ad-Dur, kemudian disebutkan bahwasanya ini marfu atau mauquf. Ya, wallahu alam. Jadi intinya Bapak Ibu semoga Allah muliakan, ini asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam Sahihain bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang manusianya yang paling berhak untukku untuk senantiasa aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian beliau berkata, siapa lagi ya Rasulullah, aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi berkata, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu lagi, kata Nabi. Masya Allah. Summaman, kemudian dia lagi berkata, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, yaitu ayahmu. Summal aqrabu fal aqrab. Kemudian kerabat lagi yang paling dekat, kemudian kerabat lagi yang paling dekat. Jadi ibu 3 kali, ayah 1 kali. Ini kenapa? Ini fahaddu ala birril ummi salasa marratin. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan untuk berbuat baik kepada ibu itu dengan 3 kali.
Akan tetapi berbuat baik kepada ayah itu hanya satu kali. Wa madzaka, tidaklah seperti itu kecuali bahwasanya kesulitan ibu itu lebih besar. Ya. Kemudian rasa sayang ibu, kasih sayang itu juga lebih besar. Ya. Ma'ama tuqasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa rida'atin wa sahri lailin. Ya, yaitu apa? Karena tidak ada yang bisa menyamainya. Yaitu apa? Berupa beliau, ya, ibu mengandung kita, kemudian dia susah, sulit gitu hidupnya ya karena kita, kemudian beliau melahirkan kita, beliau menyusui kita, dan beliau itu begadang. Maka ibu itu lebih berhak untuk dimuliakan lebih dari ayah. Lebih dari siapa? Ayah, karena ibu lebih susah, lebih sulit, lebih sayang kepada kita. Masya Allah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang laki-laki, ya, dia membawa ibunya, menggendong ibunya, Bapak Ibu, ya, di ininya di punggungnya. Kemudian beliau tawaf, dia tawaf. Jadi ada seorang yang sedang tawaf, ya, kemudian sedang menggendong ibunya, yaitu tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian orang ini berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, bagaimanakah pendapatmu? Apakah aku sudah membalas kebaikan kedua orang tua ini ketika aku sudah menggendongnya, ya, ketika aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah ini, apakah aku sudah membalas kebaikannya dia? Kata Ibnu Umar, wala bitolqatin wahidatin min tolqatiha, sedikit pun satu kesulitan ibu pun itu satu kesulitan pun yang didapati ibu tadi, ya, dari berbagai macam kesulitan tidak akan bisa menyamainya. Tidak akan bisa dibalas. Satu kesulitan pun tidak akan bisa dibalas dengan apa? Dengan menggendong itu. Satu kesulitan pun tidak akan terbalas. Satu kesulitan ibu tidak akan terbalas dengan engkau menggendong tawaf selama 7 putaran atau dari awal sampai akhir menggendong, tidak akan membalas satu kesulitan pun dari kesulitan-kesulitan yang ada yang didapatkan oleh ibu. Walakin, akan tetapi, kata beliau, qad ahsanta, engkau sudah berbuat baik dan Allah akan memberikan pahala kepadamu dengan sesuatu yang sedikit tapi pahalanya begitu besar, ya. Jadi amalannya sedikit. Kenapa sedikit? Maksudnya adalah dibandingkan dengan amalan ibu, ya, dengan perbuatan ibu kita sedikit, tapi walaupun sedikit diganjar oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang besar. Begitu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini sahih, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, asarnya sahih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ada 4 orang yang wajib bagi Allah Ta'ala untuk tidak Allah masukkan ke dalam surga. Jadi ada 4 jenis manusia yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga tidak akan Allah merasakan kepada mereka kenikmatan surga itu. Siapa? Yaitu peminum minuman keras, wa akilur riba, pemakan riba, dan pemakan harta anak yatim secara zalim, juga orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, illa an yatubu, kecuali dia bertobat. Kecuali bertobat. Orang yang meminum minuman keras, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, maka yang keempatnya adalah orang yang berbuat durhaka kepada orang tua, maka mereka tidak akan pernah masuk surga. Ya, naudzubillahi min dzalik. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allahu Akbar, ternyata ini masih 3, ya, sementara ini sudah jam 12 kurang 1/4, ya. Tapi saya mungkin di terakhir saja ini, ya, lihat apa nanti nah ini saja, ya, sebagai terakhir. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku melihat, ya, ketika malam diisrokan, jadi aku malam Isra Mi'raj itu, ya, aku melihat sebuah kaum, sebuah kelompok orang ada di dalam neraka. Mereka bergantung di batang-batang pohon, di ranting-ranting pohon dari neraka. Kemudian aku berkata, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril berkata, yaitu mereka yang mencaci, yang mencela, ya, yang mencaci, menghardik ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka ketika mereka berada di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ini hadisnya dhaif, ya, akan tetapi memang benar orang yang durhaka itu masuk neraka. Kemudian ada juga riwayat bahwasanya barang siapa yang mencela, mencaci, ya, kedua orang tuanya,
maka akan turun kepadanya nanti di kuburnya jamrun min nari, bara api dari akan disambar dengan bara api, diturunkan kepadanya bara api. Ada di kulli qatrin yang zilu minas samai ilal ard, yaitu sama jumlahnya dengan setiap tetesan hujan yang ada di langit ya turun ke bumi. Jadi nanti ketika dikubur ya diberikan kepadanya tetesan api ya, bara-bara api. Jadi seperti hujan. Hujannya dari hujan api, Masya Allah. Kemudian diriwayatkan bahwasanya apabila apabila orang yang durhaka kepada kedua orang tua dikafani dikuburkan ya, maka akan kubur itu akan menghimpit dia, Allah musta'an ya, dan merumuhkan tulang-tulangnya, Allah musta'an ya. Wa asyadun nasi azaban yaumal qiyamah salasah, dan yang paling besar siksaan nanti pada hari kiamat ada 3, yaitu siapa? Al-musyrik, wazani, wal-aqli walidayhi. Musyrik, kemudian orang berzina, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Bishr ya berkata, tidaklah seseorang itu dia mendekat kepada ibunya ketika dia mendengar perkataannya, kecuali itu adalah lebih utama daripada orang yang memukul dengan pedangnya di jalan Allah. Fanazur ilaiha afdhalu min kulli syai', maka memperhatikan ibu ya itu lebih afdal daripada segala sesuatu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, kata Bishr, beliau katakan bahwasanya dia mendengarkan perkataan ibu dengan baik ya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu lebih utama, lebih mulia daripada dia berjihad gitu, membunuh orang dengan pedangnya nanti di jalan Allah. Maka perhatian kepada ke ibu ya, melihat ibu ya, memperhatikan ibu itu lebih utama daripada segala sesuatu, kata Bishr. Masya Allah. Kemudian juga datang seseorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahtasimani fi sabiyin lauma, yaitu dua-duanya bertengkar, dua-duanya berselisih tentang seorang anak yang mereka miliki. Jadi mereka punya anak gitu ya, rebutan antara ayah dan ibunya. Kata ayahnya, ini di saya, anak saya. Kata ibu, ini enggak saya gitu kan, saya yang berhak. Begitu, saling berebutan. Maka si laki-laki dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh anakku ini dia keluar dari sulbiku, dari rusukku. Akan tetapi kata si perempuannya dia berkata, wahai Rasulullah, hamalahu khufan, dia membawa anak ini penuh dengan keringanan. Ya, jadi nuntun anak itu kalau sudah gede kan gitu ya, membawa anak kalau sudah gede. Waktu kecilnya dia saya yang menuntun, saya menggendong kan begitu. Jadi hanya membawa anak itu ketika dia sudah bisa berdiri, berjalan dan sebagainya. Dia membawa anak ini dalam keadaan ringan. Wa wada'ahu syahwatan, dan ketika dia meletakkan anaknya ini ya dalam keadaan syahwat, ya, penuh dengan syahwat keinginan. Akan tetapi wa hamaltuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan. Akan tetapi ya aku jadi maksudnya tadi ketika dia membawanya dalam keadaan ringan, dan ketika dia sedang akan memiliki anak kan penuh dengan syahwat. Sementara kata si perempuan, sementara aku mengandungnya dalam keadaan sulit, dan aku meletakkannya dalam keadaan sulit juga. Nah, aku juga menyusuinya selama 2 tahun sempurna. Maka akhirnya faqadha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummihi, maka Nabi memutuskan anak itu bagi ibunya. Masya Allah. Ini hadisnya hasan, riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini ya tentang bakti dan durhaka kepada orang tua, maka pantasnya bagi kita untuk senantiasa memuliakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hendaknya kita menjauhi perbuatan durhaka kepadanya, karena itu sebagaimana tadi disampaikan adalah perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kata Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Wallahu a'lam. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita untuk senantiasa berbuat bakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Demikian Pak Ahmad, falyatafadhol. Silakan Pak. Sepertinya sudah ada pertanyaan juga di chat, ada 2, tapi ada yang raise hand juga. Mungkin dari Pak Yoni, silakan Pak Yoni, silakan kalau bertanya langsung. Yang raise hand. Kang Yoni mau bertanya, raise hand. Atau belum ya, mungkin kepijit kali. Baik, saya coba bacakan dulu yang dari chat Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz mau bertanya, apabila seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar, apa yang harus dilakukan? Lalu apabila orang tua marah sampai menangis karena seorang anak menjalankan sunnah, itu termasuk durhaka pada orang tua kah? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Ketika orang tua kita bertengkar, kalau kita sudah dewasa begitu ya, kalau kita sudah mengerti, ya kita berusaha untuk menengahinya, kita berusaha untuk ya melerainya dengan kata-kata lembut ya. Nah, kemudian kalau bisa biasanya nih, apalagi kalau perempuan, ketika orang tua bertengkar, kita menangis di hadapan mereka berdua. Itu adalah otomatis langsung akan insya Allah ya akan memberhentikan pertengkaran mereka, insya Allah. Karena orang tua itu melihat anak menangis di depannya, insya Allah mereka akan terenyuh begitu ya. Maka ketika kita menangis, jadi ketika kita hayati, ya Allah orang tua saya kok bertengkar, kemudian dia menangis di hadapan mereka tidak apa-apa. Maka mereka bertengkar, nah kenapa menangis? Mama ibu bertengkar, bapak sama ibu kok bertengkar gitu ya. Saya tidak ingin bapak dan ibu bertengkar gitu kan. Kalian makhluk yang mulia, kalian makhluk yang paling baik di muka bumi ini ya, di hadapanku. Intinya nasihati dengan lembut ya, bahwasanya jangan sampai mereka bertengkar. Nah, kalau misalkan mereka bertengkar mungkin bisa jadi salah satunya yang salah, itu dua-duanya yang salah kan begitu ya. Sehingga merasa akan tetapi Bapak Ibu semoga Allah muliakan, kita tetap berbuat baik kepada mereka ya. Kita lerai mereka dengan penuh kelembutan dan kalau bisa tadi ya kita berikan kepada mereka perhatian dengan cara apa? Dengan cara ketika kita menangis insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari akan meluluhkan hati mereka sehingga mereka tidak akan lagi bertengkar ya mudah-mudahan. Ya wallahu a'lam. Demikian mungkin ya Pak ya. Baik Ustaz. Selanjutnya yang kedua, bismillah, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Ustadz dan juga kaum muslimin. Bagaimana sebaiknya berbakti kepada orang tua bila ia menantu laki-laki atau menantu perempuan? Apakah berbakti kepada orang tua? Apakah berbakti pada orang tua? Apakah lebih untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang belum menikah? Bagaimana jika anak perempuan yang sudah menikah? Apakah ia harus mendahulukan suami ketimbang orang tua? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang berbuat kepada orang tua bila ia menantu laki-laki atau menantu perempuan. Jadi maksudnya dua-duanya adalah kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Baik kita sebagai anak belum menikah, apalagi ya yang belum menikah, maupun yang sudah menikah, tetap berbuat bakti kepada kedua orang tua. Laki-laki maupun perempuan. Ya. Akan tetapi ya khusus bagi perempuan, ya bagi apa? Perempuan, hendaklah dia ketika ingin berbakti kepada kedua orang tua, ya dia meminta izin kepada siapa? Suaminya. Insya Allah suaminya kalau dia ngerti, ya dia akan justru bukan mengizinkan, justru memerintahkan untuk berbuat bakti kepada siapa? Kedua orang tua. Mohon maaf misalnya begini. Nah ini banyak kejadian Bapak Ibu. Ketika ketika orang tua repot begitu ya, susah, sulit begitu ya, dalam keadaan penuh penderitaan begitu ya, dalam keadaan susah, sulit, ternyata salah satunya baik suami atau istrinya melarang mereka untuk bertempat tinggal di rumah kita ya karena begini begitu. Kalau kita seorang suami ya kemudian ada ayah atau ibunya perempuannya atau istri kita
maka tidak apa-apa kita jadikan mereka tinggal di rumah kita, Masya Allah. Dalam rangka apa? Agar istri kita berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak apa-apa, justru itu adalah kebaikan. Justru itu adalah apa? Kebaikan, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar atas apa yang telah kita lakukan. Begitupun ketika seorang suami, ya, ayahnya, ibunya sulit, maka kita seorang istri, kita yang merawat. Pah, kesinikan saja, biar saya yang merawat. Masya Allah. Maka orang, tapi jarang sekali seperti itu. Ya karena capek, karena susah dan sulit dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini pahala yang sangat-sangat besar sekali ya bagi kita sebagai anak. Maka bagi seorang suami hendaklah memerintahkan kepada istri untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Nah, begitupun suami, apalagi suami ini tanpa izin istri pun kita wajib untuk memuliakan siapa? Orang tua. Dan kita, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang tua kita bukan hanya orang tua kita yang melahirkan kita, termasuk mertua kita. Itu adalah orang tua kita yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Sama kedudukannya orang tua kita dengan orang tua istri. Maka kalau kita melarang istri tidak berbuat baik kepada, kita sama durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sekali lagi ya, ketika orang tua istri gitu kan ya, kita larang dia untuk tidak berbuat baik, itu sama dengan kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua istri itu adalah orang tua kita. Orang tua istri, orang tua kita. Sama, orang tua mereka, orang tua istri ya atau suami itu orang tua kita juga ya. Jadi dua-duanya memang tidak ada bertentangan ya. Jadi bakti mana dulu, kepada suami atau kepada kedua orang tua? Kalau kita berbuat bakti kepada suami ya, maka suami itu akan menyuruh berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Kadang dilematis perempuan. Mohon maaf ya. Perempuan betul harus berbakti kepada suami. Nah, tapi ketika suami dia tidak mau pengertian, dia artinya kan berarti kalau misalnya begini Bapak Ibu, kalau seorang suami ya, kita misalnya nih ceritanya istri kita orang tuanya letih, lapar dan sebagainya. Ternyata suami melarang kita untuk menjenguknya. Suami melarang dan sebagainya. Mohon maaf ya. Maka yang terbaik adalah bercerai dengan suami itu. Kenapa? Karena kalau dengan demikian itu memutuskan kebaikan kita kepada orang tua. Cerai saja, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena itu tidak ada kebaikan dengan suami seperti itu. Ya, tidak ada kebaikan dengan suami yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang benar adalah dia akan justru memberikan kesempatan untuk Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Apalagi mohon maaf seorang suami kadang kita ya istrinya janganlah dibawa ke sini, janganlah kita nengok, Allahumma musta'an. Maka seperti itu lebih baik berbakti kepada kedua orang tua ya, lebih baik. Mohon maaf ya, ini jangan sampai ya kita memilih salah satu. Tapi kalau harus memilih salah satu, pilihlah kedua orang tua daripada siapa? Pasangan kita. Kenapa? Karena kedua orang tua itulah ya tadi sebagaimana tadi disampaikan sebetulnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun ini hadisnya lemah, secara redaksi ini hadisnya lemah, tapi ada kalimat yang lain bahwasanya yang namanya surga itu di bawah kakinya seorang ibu. Ya, ada saya lupa lagi redaksinya. Intinya adalah bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini adalah hadisnya hadisnya lemah. Akan tetapi hadis ini ada yang sahihnya, yaitu ini ilzamu atau alzimhuma fa innal jannata inda qadamaihima. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua karena sesungguhnya surga itu ada di bawah di bawah dua kaki kedua orang tua kita ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, wallahu alam. Jadi tetap berbuat bakti kepada orang tua sebelum menikah atau setelah menikah. Suami atau istri pun berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kalau seorang suami melarang istrinya untuk berbuat bakti kepada orang tua, maka dia tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua ya. Wallahu alam. Demikian Pak ya, mungkin. Ya. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi sebentar lagi Jumhur Ustaz mungkin dijawabnya agak cepat-cepat aja dia. Ya, Pak. Coba ini. Apakah mertua disejajarkan dengan orang tua? Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa sudah. Bahwa angka hartanya milik orang berarti sudah nih. Lanjut aja Ustaz.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, dalam hal berbakti kepada orang tua di usia senja orang tua, apabila orang tua dalam kondisi sangat fakir, maka menjadi tanggungan anaknya. Apa Ustadz, apakah yang demikian berlaku untuk semua anak atau hanya karena perempuan itu memang tidak bisa mendapatkan uang. Tapi kalau dia mendapatkan uang dari suaminya dan dia berlebih, maka dia infakkan kelebihan itu untuk siapa? Orang tuanya. Misalnya suaminya memberikan dia 10 juta misalnya, sementara kebutuhanlah 45 juta misalnya sebulan, maka sisanya dia tabungkan untuk apa? Diberikan kepada kedua orang tua. Itu tidak apa-apa, justru adalah sebuah kebaikan. Demikian mungkin Pak ya, Allah alam. Ya, ini tadi yang pertanyaan yang atas Ustaz, sebenarnya ada sambungannya. Yang dimaksud dengan engkau ini anak laki apa? Yang dimaksud bahwa engkau dan hartanya milik ayahmu, apakah itu yang dimaksud anak laki-laki atau perempuan Ustaz? Ya. Yang jadi maksudnya adalah begini ya, kalau yang dimiliki harta yang dimiliki oleh anak yang perempuan atau anak laki-laki itu, ya seluruh harta kita adalah milik orang tua sebetulnya. Maksudnya, maknanya adalah milik orang tua itu sesuai dengan kebutuhan orang tua. Tapi tidak berarti seorang orang tua boleh langsung mengambil begitu saja. Ketika apa? Ketika si anaknya sudah berbuat baik, dia berbuat baik, tidak boleh orang tua mengambil hartanya tanpa apa? Tanpa izin anaknya ketika dia sudah berbuat baik begitu ya. Nah, jadi tidak boleh kita sebagai orang tua ambil aja, main ambil saja. Tapi ketika si anak ini tidak mau mengambil, tidak mau memberi, maka boleh diambil sebagaimana bolehnya seorang istri mengambil harta suami ketika apa? Ketika suami ini berbuat pelit gitu, berbuat apa? Pelit ya. Jadi intinya anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Maknanya adalah bahwasanya harta kita hendaklah kita pun berikan kenikmatan itu untuk siapa? Orang tua. Ya, Allah alam. Demikian, Pak. Ini yang terakhir yang mengenai jenggot tadi Ustadz, ketika orang tuanya menangis karena menjalankan sunnah pakai jenggot dan meminta memotong jenggot, itu gimana? Baik, ya, hukum termasuk durhaka itu memang ada khilaf ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib begitu ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Kemudian mengkurut ya, memangkas habis, itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram ya. Jadi ini ada khilaf di antara para ulama. Jikalau misalnya berkeyakinan seseorang bahwa ini adalah sunnah, maka tidak apa-apa dia untuk mencukur. Jikalau memang orang tuanya menyuruh untuk mencukur. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada perintah lain kata Nabi SAW, la maksiati tidak boleh bermaksiat la ta'ata li maksiatil khaliq gitu. La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat untuk bermaksiat kepada pencipta. Maksudnya tidak boleh taat ketika itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya memang kita orang tua menjadi sakit-sakitan, menangis terus gara-gara melihat ini, kalau kita pahamkan sedikit demi sedikit, tidak mah ini insya Allah ini sunnah, Pak, saya tidak datang, saya tidak bergaul dengan orang-orang teroris, insya Allah jauh sekali panggang dari api, begitu kan? Kita sampaikan sedikit demi sedikit, terus pahamkan, masih terus nggak mau, pengen dikurut, maka potonglah tidak apa-apa, tapi jangan sampai dipotong seluruhnya, potong pendek begitu ya. Coba lihat reaksinya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai kecewa. Nah kalau sudah pendek seperti itu ya kita terus sampaikan bahwa ini adalah sunnah begitu ya. Kemudian kita kalau bisa ya pasang TV sunnah TV dakwah begitu ya, agar senantiasa mereka mendapatkan informasi dari agama berupa ilmu itu ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak ya. Ustaz, sudah habis Ustaz, mungkin ini juga karena udah Zuhur bisa langsung ditutup Ustaz. Ya, sudah langsung akhir majelis dari Ustaz saja sekalian. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, terima kasih ya. Semoga Allah balas Bapak Ibu atas kebaikan dan perhatiannya serta kesediaannya untuk bermajelis di kesempatan pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas segala apa yang kita lakukan dengan
pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan setan semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun semua ya.